Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat yang penuh keberkahan untuk Bapak dan Ibu, semua para orang tua hebat yang saya muliakan. Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan sebuah sensasi yang sangat mengganggu, di mana tenggorokan rasanya seperti ada yang mengganjal seolah-olah ada gumpalan lem yang menempel kuat dan tidak mau hilang? Bapak Ibu sudah mencoba berdehem berkali-kali sampai tenggorokan lecet, sudah mencoba batuk sekuat tenaga sampai dada sakit, tapi gumpalan itu tetap di sana, hanya bergeser sedikit, lalu kembali lagi menutup jalan napas. Kondisi ini seringkali membuat tidur malam tidak nyenyak karena napas berbunyi grok-grok seperti ada air mendidih di dada. Saat makan pun rasanya tidak nikmat karena takut tersedak. Dan yang paling menyedihkan, seringkali orang di sekitar kita merasa risih karena kita terus-terusan membuang dahak di sembarang waktu. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa dahak kental yang menahun ini bukan sekadar sisa flu biasa? Ini bisa jadi adalah tanda bahwa sistem pembersihan alami paru-paru Bapak Ibu sedang macet total, dan jika dibiarkan tumpukan lendir ini akan menjadi sarang bakteri yang bisa memicu radang paru-paru atau pneumonia yang fatal bagi lansia. Namun hari ini saya membawa kabar gembira. Tuhan telah menciptakan buah berwarna kuning emas dengan mahkota hijau yang sering kita abaikan, yang ternyata memiliki kekuatan enzim penghancur dahak terkuat di dunia medis alami, yaitu nanas. Selamat datang kembali di rumah kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali, merasa sangat bersyukur dan bahagia bisa kembali duduk di sini, menemani waktu santai Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan membahas tuntas bagaimana cara menggunakan nanas dan madu untuk membersihkan saluran napas Bapak Ibu sampai tuntas tanpa perlu meminum obat kimia pengencer dahak yang seringkali membuat lambung lansia perih dan nyeri. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang sangat penting ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Bagaimana napas Bapak Ibu hari ini? Apakah terasa plong? Atau masih ada yang nyangkut? Saya ingin melihat semangat kesembuhan dari Bapak dan Ibu. Coba tuliskan di kolom komentar kalimat afirmasi ini: saya siap, napas lega, paru saya bersih. Dan tolong sertakan juga dari kota mana Bapak dan Ibu berasal. Membaca komentar Bapak dan Ibu yang saling mendoakan dari seluruh pelosok Indonesia selalu menjadi bahan bakar semangat tersendiri bagi saya. Tanpa basa-basi lagi atau tanpa bertele-tele, silakan Bapak Ibu siapkan posisi duduk yang paling nyaman mungkin sambil menyiapkan camilan sehat, seperti potongan buah segar atau segelas air hangat, karena pembahasan kita hari ini akan sangat mendalam dan detail. Jadi pastikan Bapak Ibu menyimaknya dengan santai tapi serius. Mari kita luruskan dulu beberapa anggapan salah atau mitos yang sering menyesatkan masyarakat kita tentang dahak dan nanas ini. Mitos pertama bilang kalau batuk berdahak itu wajar karena faktor usia tua, katanya orang tua memang begitu. Izinkan saya meluruskan hal ini dengan penuh kasih sayang. Batuk dan dahak menahun itu tidak wajar. Itu tanda adanya peradangan kronis. Paru-paru yang sehat harusnya bersih dan kering di usia berapapun. Mitos kedua bilang makan nanas itu bikin batuk makin parah dan bikin gatal tenggorokan. Ini keliru. Yang bikin gatal adalah getah nanas yang tidak dicuci bersih, atau nanas yang masih muda. Nanas yang matang sempurna justru adalah obat batuk alami terbaik. Mitos ketiga bilang obat sirup warung adalah solusi terbaik. Justru obat penekan batuk seringkali menahan dahak tetap di dalam, sehingga kuman berpesta pora di sana. Kita butuh pengencer, bukan penekan. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di dalam saluran napas Bapak Ibu saat dahak itu menumpuk, dan mengapa itu berbahaya? Mari saya jelaskan mekanismenya dengan analogi yang sangat sederhana, agar mudah dibayangkan. Bayangkan, saluran napas dan tenggorokan Bapak Ibu itu seperti pipa wastafel di dapur. Setiap hari pipa ini dialiri air dan sisa-sisa kotoran. Dalam kondisi normal, pipa ini licin dan bersih, sehingga air mengalir lancar. Namun seiring bertambahnya usia dan paparan debu atau polusi, dinding pipa ini mulai kasar dan berkarat,
Di dinding yang kasar inilah, kotoran mulai menempel. Tubuh kita sebenarnya punya mekanisme pembersih otomatis bernama silia, yaitu rambut halus yang menyapu kotoran ke atas. Tapi pada lansia gerakan sapu ini melambat. Akibatnya, tubuh memproduksi lendir atau mukus untuk menangkap kotoran itu. Sayangnya, karena sapunya malas, lendir itu tidak terbuang. Dia menumpuk, mengental, dan mengeras persis seperti lemak yang menyumbat pipa dapur. Lendir ini bukan air biasa. Dia mengandung protein yang membuatnya lengket dan elastis seperti karet. Itulah sebabnya susah sekali dibatukan keluar. Ada 3 bahaya utama jika tumpukan lendir ini dibiarkan bertahun-tahun di dalam dada Bapak Ibu. Bahaya pertama adalah sarang inkubasi bakteri. Lendir yang diam dan hangat di dalam paru-paru adalah tempat paling sempurna bagi bakteri dan virus untuk berkembang biak. Bayangkan seperti air genangan yang tidak mengalir, pasti jadi sarang nyamuk. Begitu juga paru-paru. Lendir ini bisa memicu bronkitis kronis atau bahkan pneumonia yang seringkali menjadi penyebab. Lansia harus dirawat di ICU karena sesak napas berat. Bahaya kedua adalah penurunan kadar oksigen atau hipoksia. Karena jalan napas tertutup lapisan lendir tebal, pertukaran oksigen menjadi terhambat. Oksigen sulit masuk ke dalam darah. Akibatnya, Bapak Ibu sering merasa cepat lelah, mudah mengantuk di siang hari, sering pusing, dan ujung-ujung jari terasa dingin. Jantung Bapak Ibu pun harus bekerja memompa lebih keras untuk mencari oksigen, sehingga tekanan darah bisa naik. Bahaya ketiga adalah gangguan tidur dan jantung. Saat Bapak Ibu tidur, telentang lendir ini akan turun menutupi jalan napas. Ini menyebabkan sleep apnea atau henti napas saat tidur. Bapak Ibu mungkin sering terbangun kaget karena tersedak atau mendengkur sangat keras. Kondisi ini sangat membebani jantung dan meningkatkan risiko serangan jantung di malam hari. Jadi membersihkan dahak bukan cuma soal kenyamanan tenggorokan, tapi soal menjaga nyawa. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu solusi alaminya. Bagaimana cara menghancurkan lem yang lengket ini tanpa merusak tubuh? Jawabannya ada pada buah nanas matang yang dicampur dengan madu. Mengapa nanas? Apakah semua buah bisa? Tidak Bapak Ibu, nanas adalah buah yang istimewa karena dia mengandung enzim khusus yang bernama bromelain. Enzim bromelain ini memiliki kemampuan mukolitik yang sangat kuat. Apa itu mukolitik? Artinya dia mampu memotong-motong ikatan protein pada dahak. Bayangkan, dahak Bapak Ibu itu seperti jaring laba-laba yang kuat dan lengket. Bromelain bekerja seperti gunting yang memotong benang-benang jaring tersebut. Akibatnya, dahak yang tadinya kental dan lengket berubah menjadi cair seperti air biasa. Karena sudah cair, dia mudah sekali dikeluarkan saat Bapak Ibu berdehem atau batuk kecil atau bahkan bisa tertelan dan dibuang lewat pencernaan dengan aman. Selain itu, bromelain juga bersifat anti-inflamasi yang meredakan bengkak di tenggorokan sehingga rasa gatal dan perih akan hilang. Mari kita masuk ke tutorial membuat ramuan emas pembersih dahak. Saya mohon Bapak, Ibu menyimak detailnya langkah demi langkah, karena cara memilih nanas dan cara mengolahnya sangat menentukan khasiatnya. Langkah pertama, pemilihan bahan. Pilihlah nanas yang benar-benar matang. Cirinya warnanya kuning keemasan, sampai oranye, baunya sangat harum manis. Dan jika ditekan sedikit empuk, jangan pilih nanas yang masih hijau atau keras. Nanas hijau kandungan asamnya tinggi, dan bromelainnya belum optimal. Justru bisa bikin lidah gatal dan lambung perih. Bahan kedua adalah madu murni. Madu berfungsi sebagai antibiotik alami yang membunuh kuman di tenggorokan dan melapisi dinding tenggorokan agar tidak lecet saat batuk. Langkah kedua, menyiapkan bagian terpenting. Ini rahasia yang sering dibuang orang. Saat mengupas nanas, jangan buang bagian tengahnya atau bonggolnya hati nanas. Banyak orang membuang bonggol nanas karena keras. Padahal Bapak Ibu harus tahu, konsentrasi enzim bromelain tertinggi justru ada di bagian bonggol yang keras itu. Jadi daging nanasnya enak, bonggolnya obat. Kita akan pakai semuanya. Langkah ketiga,
teknik pencucian anti gatal, kupas nanas, dan buang mata-matanya. Lalu potong-potong termasuk bonggolnya. Rendam potongan nanas ini dalam air matang yang diberi 1 sendok teh garam selama 5-10 menit. Mengapa harus pakai garam? Garam akan meluruhkan kristal kalsium oksalat yang ada pada nanas. Kristal inilah yang biasanya bikin lidah gatal atau terasa tebal. Dengan direndam air garam nanas, jadi aman dan nyaman dimakan. Setelah direndam bilas dengan air matang bersih. Langkah keempat, pembuatan jus emas. Siapkan blender. Masukkan sekitar 1/4 buah nanas, sekitar 1 gelas potongan nanas, beserta bonggolnya. Tambahkan setengah gelas air hangat. Jangan air panas mendidih, karena enzim bromelain rusak, kena panas tinggi. Blender sampai halus. Setelah halus tuang ke dalam gelas, Bapak Ibu boleh menyaringnya jika tidak suka ampas kasar. Tapi saran saya minum dengan ampas halusnya, karena itu serat yang bagus untuk usus. Tambahkan 1-2 sendok makan madu murni. Aduk rata. Jangan tambahkan gula pasir atau susu kental manis. Cara konsumsi yang aman dan efektif. Minumlah jus nanas madu ini 1 kali sehari. Waktu terbaik meminumnya tergantung kondisi lambung Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu punya MAH atau asam lambung, minumlah jus ini 30 menit setelah makan siang. Pastikan perut sudah terisi nasi, nanas matang dan madu. Sebenarnya aman, tapi kita jaga-jaga. Jika lambung Bapak Ibu kuat, badak boleh diminum saat perut kosong di pagi hari untuk penyerapan enzim yang lebih maksimal. Minumlah perlahan, biarkan cairan jus itu melapisi tenggorokan Bapak Ibu. Jangan langsung ditelan, biarkan dia mencuci area yang banyak lendirnya. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan cek mandiri. Kita periksa apakah Bapak Ibu memiliki tanda-tanda penumpukan dahak kronis yang berbahaya. Silakan cari posisi duduk yang tegak. Langkah pertama, mari kita lakukan tes menelan ludah. Coba Bapak Ibu telan ludah sekarang. Apakah terasa lancar atau ada sensasi seperti ada bola kecil atau biji yang nyangkut di tengah tenggorokan yang ikut naik turun saat menelan? Sensasi mengganjal ini dalam medis disebut globus pharyngeus, seringkali disebabkan oleh lendir kental yang menempel di belakang hidung dan tenggorokan. Langkah kedua, tes suara pagi. Coba ingat-ingat, saat bangun tidur tadi pagi, bagaimana suara Bapak Ibu? Apakah suara Bapak Ibu serak berat, atau hilang sama sekali, dan butuh waktu lama berdehem, baru suaranya keluar jernih? Jika setiap pagi suara serak itu tanda sepanjang malam, pita suara Bapak Ibu terendam cairan lendir, itu tidak sehat. Langkah ketiga, tes kapasitas napas. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung, tahan. Hitung sampai 10. 1, 2, 3, sampai 10. Apakah di tengah hitungan Bapak Ibu terbatuk, atau merasa ada gelitik gatal di dada yang memaksa Bapak Ibu membuang napas? Jika tidak kuat menahan napas karena gatal di dalam, itu tanda reseptor batuk di paru-paru sedang sangat sensitif akibat iritasi lendir. Jika Bapak Ibu merasakan hal-hal tersebut, itu adalah sinyal kuat untuk segera memulai terapi nanas ini besok pagi. Jangan ditunda lagi. Mari kita bercermin dari kisah nyata salah satu pasien saya yang sangat saya ingat. Sebut saja namanya Bapak Hartono, usia 67 tahun. Pak Hartono adalah mantan perokok berat sewaktu muda. Beliau sudah berhenti merokok 10 tahun lalu. Tapi warisan batuknya tidak pernah pergi. Setiap hari, beliau batuk krok-krok yang keras. Tetangga sampai hafal suara batuk beliau. Dahaknya sangat susah keluar, kadang sampai wajahnya merah padam, dan mata melotot, saking susahnya mengejan batuk. Pak Hartono punya kebiasaan buruk. Setiap kali batuknya kumat, beliau beli obat sirup batuk hitam di warung, atau obat tablet di apotek tanpa resep. Beliau minum itu hampir setiap hari selama 2 tahun. Awalnya, memang batuknya diam, tapi dahaknya tetap ada. Hingga suatu hari, Pak Hartono muntah darah hitam dan nyeri ulu hati yang hebat sampai pingsan. Ternyata lambungnya mengalami pendarahan hebat atau gastritis erosif akibat terlalu banyak minum obat kimia pereda batuk dan anti nyeri. Ginjalnya pun mulai mengalami penurunan fungsi. Di ruang perawatan, beliau menangis dan berkata, "Dokter, saya cuma mau dahak ini hilang. Kenapa malah lambung saya yang jebol?" Saya jelaskan,
bahwa jalan pintas seringkali menyesatkan. Setelah lambungnya sembuh, saya tidak lagi memberinya obat batuk kimia. Saya sarankan beliau rutin makan nanas matang dengan bonggolnya setiap hari. Awalnya beliau takut karena punya mah, tapi saya ajarkan cara merendam air garam dan minum setelah makan. 2 minggu kemudian, keajaiban terjadi. Pak Hartono menelepon saya dengan suara yang jernih. Beliau bilang, "Dokter, pagi ini keluar dahak banyak sekali. Warnanya hijau tua, kental sekali. Seperti agar." Setelah itu keluar dada saya enteng sekali. Sekarang saya jarang batuk, napas saya panjang, dan saya bisa tidur nyenyak. Kisah Pak Hartono ini mengajarkan kita bahwa membuang dahak itu butuh proses pengenceran, bukan penekanan. Dan nanas melakukan tugas itu dengan sempurna tanpa melukai lambung, jika caranya benar. Nah, ada beberapa pertanyaan dari keluarga pasien dan ada beberapa hal yang masih membingungkan bagi mereka. Mari kita bahas dalam segmen tanya-jawab berikut yang mungkin mewakili pertanyaan Bapak Ibu di rumah. Pertanyaan pertama, "Dokter, saya punya diabetes, nanas kan manis. Apakah boleh?" Jawabannya boleh, tapi dengan batasan. Nanas memang mengandung gula buah fruktosa. Untuk penderita diabetes, batasi porsinya cukup sepotong kecil atau sekitar 50-70 gram nanas sehari. Jangan di jus 1 gelas penuh. Potong kecil-kecil, makan langsung perlahan. Serat dalam nanas akan menahan laju gula darah. Dan untuk diabetes, madunya dikurangi atau ditiadakan tidak apa-apa, karena bromelainnya tetap bekerja. Yang penting bonggolnya dimakan, karena bonggol itu gulanya rendah tapi bromelainnya tinggi. Pertanyaan kedua, "Dokter, apakah boleh nanasnya direbus dulu supaya hangat?" Jawabannya sebaiknya jangan direbus sampai mendidih. Enzim bromelain adalah protein. Protein akan rusak dan mati jika terkena suhu panas di atas 60-70 derajat Celcius. Kalau direbus, nanasnya hanya jadi setup buah yang enak, tapi khasiat obat pengencer dahaknya hilang. Kalau mau hangat, gunakan air hangat kuku saat memblender atau rendam potongan nanas di air hangat sebentar saja. Jangan dimasak di atas kompor. Pertanyaan ketiga, "Dokter, saya sedang minum obat pengencer darah jantung seperti Aspilet atau warfarin. Apakah boleh makan nanas rutin?" Jawabannya harus hati-hati dan konsultasi dulu. Bromelain memiliki efek ringan mengencerkan darah antiplatelet. Jika digabung dengan obat pengencer darah kimia, efeknya bisa ganda dan risiko memar atau pendarahan meningkat. Jika Bapak Ibu minum pengencer darah, sebaiknya batasi nanas hanya sesekali saja, tidak setiap hari, atau beri jarak waktu yang sangat jauh, dan pantau apakah ada memar di kulit. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kesehatan saluran napas adalah kunci kualitas hidup di masa tua. Bayangkan betapa nikmatnya jika Bapak, Ibu bisa bernapas lega tanpa hambatan, bisa tidur nyenyak tanpa terbangun, tersedak dan bisa berbicara lantang tanpa suara serak. Paru-paru yang bersih adalah gerbang menuju jantung yang sehat dan otak yang cerdas. Tuhan sudah menyiapkan obatnya di alam. Buah nanas yang segar, manis dan murah itu bukan sekadar pencuci mulut. Dia adalah anugerah enzimatis yang dikirimkan untuk membersihkan pipa-pipa napas kita. Jangan takut memanfaatkannya hanya karena mitos yang tidak berdasar. Asal tahu, ilmunya nanas adalah sahabat terbaik lansia. Saya mengajak Bapak dan Ibu, mari jadikan video ini sebagai awal perubahan. Nanti saat ke pasar, belilah 1 buah nanas yang matang harum, olah dengan cinta di dapur. Rasakan sensasi segarnya, membersihkan tenggorokan Bapak Ibu. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, membuka wawasan baru, dan memberikan harapan, saya mohon dengan sangat, jangan simpan rahasia ini sendirian. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup pengajian, atau ceritakan kepada tetangga sebelah yang mungkin sering terdengar batuk-batuk. Sampaikan pada mereka, yuk, coba makan nanas sama bonggolnya, obat batuk paling enak. 1 kali Bapak, Ibu membagikan informasi ini, mungkin bisa menjadi jalan kesembuhan bagi 1 orang sahabat kita. Itu adalah sedekah ilmu jariah yang pahalanya mengalir terus setiap kali mereka bernapas lega. Tanpa berlama-lama lagi,
Mari kita tutup perjumpaan kita yang penuh makna ini dengan doa yang tulus. Ya Allah, Zat yang Maha Memberi napas, lapangkanlah dada kami, bersihkanlah paru-paru kami dari segala kotoran dan penyakit. Luruhkanlah segala lendir yang mengganggu ibadah kami. Berikanlah kami napas yang panjang dan lega, agar kami bisa terus melantunkan ayat-ayat-Mu dan nasihat kebaikan hingga akhir hayat. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Bapak Ibu bersama saya. Saya Dr. Irfan Ali, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Segera cari nanas matangnya dan rasakan plongnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan bernapaslah dengan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.